Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Salam sejahtera untuk kita semua. Bertemu kembali kita pada mata kuliah MKWK Bahasa Indonesia. Pada kesempatan hari ini kita akan melaksanakan perkuliahan secara sinkronus ya. Jadi rekan-rekan menonton video di Quizizz ya. Dan rekan-rekan akan melakukan pengisian pada soal-soal yang telah saya buat pada video ini. Rekan, pada minggu sebelumnya kita sudah mempelajari mengenai sejarah bahasa Indonesia, ataupun kita kemarin sebut dengan kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia. Seperti yang kita ketahui adalah bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu ya, dan bahasa Indonesia sudah dikukuhkan sebagai bahasa nasional sejak 28 Oktober 1928 dan menjadi bahasa negara sesuai dengan Undang-Undang tahun 1945. Nah, dengan itu penggunaan bahasa Indonesia semakin masif tentunya, dan semakin banyak pengguna bahasa saat itu, dan memang menjadi bahasa nasional saat itu. Sehingga memunculkan istilah ragam bahasa ya, karena memang banyak sekali penggunaan bahasa ataupun variasi-variasi bahasa yang menggambarkan penggunaan bahasa itu. Nah, dengan itu kita perlu ya mempelajari mengenai ragam bahasa ini, karena memang kita harus tahu bagaimana sih sebenarnya penggunaan bahasa itu gitu ya. Bagaimana sih sebenarnya domain-domain penggunaan bahasa itu gitu ya. Jadi bahasa itu digunakan dengan konteksnya gitu, ataupun dengan variasinya ya, berdasarkan bagaimana kondisi penuturnya, ataupun bagaimana penuturnya itu berada gitu ya. Sehingga banyak sekali ragam-ragam bahasa yang bisa kita temukan agar kita tidak salah dalam menggunakan bahasa tersebut. Nah, ragam bahasa ini sendiri adalah variasi bahasa menurut pemakaiannya. Jadi apabila bahasa digunakan pada konteks misalnya konteks kondisi formal, maka bahasa itu juga akan digunakan dengan cara yang berbeda gitu. Dan sedangkan jika digunakan dengan konteks non formal, misalnya, mereka juga akan digunakan dengan cara yang berbeda. Oleh karena itu, kita sebagai pengguna bahasa harus tahu dengan beberapa domain-domain tersebut. Nah, bedakan ragam bahasa dengan dialek ya. Kalau dialek ini kita sebut dengan perbedaan bahasa, tapi yang mencolok dari dialek ini adalah perbedaan dari kosakata. Semisal kita misalnya kalau untuk mengetahui dialek ini, contoh bahasa Melayu misalnya, ada bahasa Melayu dialek Kapuas Hulu misalkan, ada bahasa Melayu dialek Sambas misalnya, ataupun bahasa Melayu dialek Pontianak misalnya, ataupun bahasa Melayu dialek Riau misalnya. Nah, itu adalah dialek karena memang ada perbedaan-perbedaan kosakata di dalamnya. Sedangkan kalau untuk ragam bahasa, mereka tidak berbeda bahasanya, hanya saja digunakan dengan domain-domain tertentu, tetap dengan bahasa yang sama. Ini bahasa Indonesia ataupun bahasa tertentu. Nah, sebelum kita masuk ke mengenai materi mengenai ragam bahasa ini, kita perlu ketahui dulu apa sih sebenarnya itu bahasa. Nah, di sini sudah disebutkan bahwa bahasa adalah suatu sistem dari lambang bunyi arbitrter ya, tidak ada hubungan antara lambang bunyi dengan bendanya yang dihasilkan oleh alat ucap manusia dan dipakai oleh masyarakat untuk berkomunikasi, bekerja sama, dan mengidentifikasi diri. Nah, bahasa berarti secara singkatnya, sebuah bahasa itu adalah sistem dari lambang bunyi. Akan saya ibaratkan seperti ini. Oke, semisal seperti ini. Tadi sudah disebutkan bahwa bahasa adalah lambang dan bunyi gitu ya. Maka kita akan menulis ini misalnya. Ini adalah B gitu ya. B ini adalah lambang ya, lambang dari bahasa ya, lambang bunyi gitu ya. Nah, B ini memiliki bunyi dengan B gitu ya. B ini dilambangkan seperti ini dan diberikan bunyi B, dan ia disepakati sebagai huruf B gitu ya. Sama halnya dengan plus misalnya seperti ini. Maka plus ini adalah lambang bunyi, lambangnya plus dan bunyinya adalah tambah atau plus, dan ini disepakati oleh masyarakat kita. Maka bahasa itu adalah kumpulan lambang dan bunyi gitu ya, kumpulan dan lambang dan bunyi, sehingga
ataupun memang bahasa satu lambang bunyi dan satu lambang dan satu bunyinya. Itu yang disebut bahasa. Oleh karena itu, sebuah bahasa itu akan disebut bahasa itu apabila dia ada lambang dan bunyinya. Jadi apapun yang ada lambangnya dan bunyinya itu disebut bahasa. Jadi semisal rekan-rekan menemukan bahasa coding misalnya, maka itu akan disebut juga bahasa karena bahasa itu ada lambang dan ada bunyinya. Nah, pelekatan itu ada yang beberapa pertanyaan misalnya seperti ini. Apakah bahasa bisu itu Pak, bahasa tunarungu itu merupakan bahasa karena memang tidak ada bunyinya di situ. Nah, untuk kasus tersebut misalnya kan ada beberapa lambang seperti gini misalnya kan, itu kan orang tua kalau tidak salah saya. Nah, itu adalah lambang bunyi juga karena memang mereka tidak bisa membunyikan itu, tapi kita yang akan membunyikan bahwa ini bapak gitu misalnya seperti itu, atau ini saya. Maka dari itu juga termasuk ke dalam lambang. Nah, tentunya tidak semua bunyi itu adalah bahasa. Jadi kalau kita ketuk 3 kali pada meja misalnya, itu berbunyi tapi tidak ada lambang di dalam ketukan tersebut, maka itu bukan sebuah bahasa. Sama halnya dengan kucing misalnya, kucing berbahasa meong 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 misalnya, itu maka itu bukan bahasa gitu ya, karena memang tidak ada lambang yang kita sepakati untuk memaknai apa meong yang disebutkan itu. Meskipun itu meong ya mungkin ya karena penelitian kita masih belum sampai ke situ mengenai bahasa, maka kita tidak bisa mendefinisikan bahwa bahasa yang dikeluarkan ataupun suara yang dikeluarkan oleh kucing itu ataupun binatang itu merupakan sebuah bahasa. Nah, ada juga pertanyaan kemarin bahwa Pak katanya anjing saya katanya itu memaknai bahasa kami. Misalnya kami suruh duduk, misalnya kan dia dilatih itu anjingnya ya, maka dia duduk Pak. Dia berdiri maka dia berdiri gitu. Nah, itu sebenarnya konteksnya bukan konteks dia memahami bahasa Anda ya, tapi dia terbiasa dengan bunyi itu gitu. Apabila kita katakan duduk karena dia dilatih gitu ya, maka dia akan duduk gitu. Karena itu bentuk-bentuk kebiasaan atau habit dari binatang tersebut gitu. Nah, itu. Jadi bahasa itu adalah lambang bunyi yang digunakan oleh manusia. Ingat, yang digunakan oleh manusia. Baik, berikutnya ada fungsi bahasa. Yang pertama adalah untuk alat berkomunikasi dengan sesama manusia. Ingat ya, bahwa bahasa itu hanya digunakan oleh manusia. Jadi tidak ada komunikasi antara manusia dengan binatang misalnya seperti itu ya. Nah, kita tidak menemukan ya, kecuali cerita Nabi Sulaiman yang bisa berkomunikasi dengan binatang. Dan itu hanya sendiri saja ya, seperti itu saja ya. Hanya Nabi Sulaiman saja yang bisa berkomunikasi dengan binatang gitu kan. Kita sebagai manusia biasa tidak bisa berkomunikasi dengan binatang, maka komunikasi itu hanya dilakukan sesama manusia. Nah, Pak, bagaimana jika seseorang memasukkan jin misalnya ke dalam tubuh manusia, lalu kita ajak bicara, misalnya seperti kasus Vina kemarin ya. Ada orang kerasukan, lalu dia bilang bahwa yang bunuhnya itu bukan orang yang ditangkap ini gitu kan, sehingga kacau lah kasus itu sampai kemarin sampai ribut viral dan lain sebagainya itu gitu ya, karena memang tidak ada komunikasi antara manusia dengan jin ya, dan itu karena memang alat ucapnya berbeda. Karena itu kalau ada orang yang mengatakan bahwa dia bisa berkomunikasi dengan jin, kita harus lihat dulu bagaimana konteksnya gitu ya. Apakah dia berbahasa dengan manusia, apakah dia berbahasa dengan jin. Dan tentunya tidak ada yang bisa berbahasa dengan jin gitu ya. Yang kedua, bahasa adalah alat untuk bekerja sama dengan sesama manusia. Kembali lagi sesama manusia. Tidak ada kita bekerja sama berbahasa untuk bekerja sama dengan binatang misalnya seperti itu. Pak, ada manusia yang bekerja sama dengan anjing pelacak misalnya Pak gitu. Nah, itu sebenarnya konteksnya adalah konteks bukan berbahasa ya. Bukan kita memerintahkan anjing itu untuk mencari sesuatu yang kita cari gitu ya. Nah, anjing itu dibiasakan untuk mencium bau tertentu dan dibuat habit mereka seperti itu, dan mereka bisa menemukan ataupun karena penciuman anjing lebih kuat ya. Meskipun yang lebih kuat lagi adalah sebenarnya cacing gitu ya. Nah, itu. Dan tidak ada orang yang bisa bekerja sama. Pak, binatang kan bekerja sama gitu ya. Misalnya semut misalnya kan, dia bekerja sama sesama semut gitu ya, untuk membawa makanan gitu ya, untuk membuat rumahnya.
Nah, kerjasama antara binatang itu kalau kita pahami secara secara nampak gitu ya, bahwa secara nyata dari mata kita bahwa mereka juga berlandaskan kebiasaan, gitu ya. Nah, ada beberapa penelitian itu misalnya kita taruh taruh semut ya, taruh di beberapa satu tempat dan kita letakkan di situ saja, maka mereka akan bingung tuh. Akan berputar-putar saja di situ. Ada beberapa video yang menampilkan seperti itu. Maka sebenarnya mereka bekerja sama atas insting mereka untuk bertahan hidup gitu ya. Dan mereka tidak bisa tuh diajak untuk membangun gedung misalnya ataupun membuat sebuah patung dan lain sebagainya mungkin karena memang insting mereka untuk bertahan. Selanjutnya adalah bahasa digunakan sebagai alat untuk mengidentifikasi diri ya, karena memang hanya manusia yang bisa mengatakan bahwa saya adalah Mariadi, misalnya seperti itu. Kalau ada jin misalnya yang kedengaran oleh alat dengar kita, misalnya alat ucap kita gitu, misalnya alat dengar ya, mengatakan bahwa dia jin dalam ruangan gitu, apakah itu akan sangat mengganggu kita tentunya ya. Saat kita kuliah tiba-tiba ada yang izin saya mau kuliah juga gitu kan, itu sangat luar biasa. Maka dari itu eh, standar dari alat pendengaran kita tidak bisa membaca bahasa lain selain bahasa manusia gitu ya. Nah, itu termasuklah bahasa jin gitu. Nah, kita kembali lagi ke kenapa bahasa itu beragam gitu ya. Karena tadi kita sudah jelaskan bahwa bahasa itu bisa dimanfaatkan dengan domain-domain tertentu ataupun dengan situasi kondisi tertentu. Nah, kenapa dia bisa berbeda-beda gitu? Kenapa dia bisa timbul variasi-variasi bahasa itu? Di sini saya sebutkan beberapa yang paling signifikan pengaruhnya. Yang pertama adalah perbedaan situasi kondisi penutur. Jadi perbedaan situasi kondisi penutur ini sangat menentukan bahasa itu digunakan dengan cara yang berbeda. Misalnya situasi penuturnya itu dalam kondisi formal misalnya, maka dia harus mengubah tuh ke dalam bahasa formal gitu ya. Tidak boleh kita misalnya saat kita diskusi atau kita seminar dengan profesor misalnya kita sebut dengan wa misalkan kita woi gitu kan misalnya itu kan tidak etis ya sebagai seorang sebagai ungkapan formal saat itu gitu. Nah, kondisi ini mengakibatkan bahasa ini seorang pengguna bahasa mengubah domainnya ke dalam domain yang sesuai dengan domain yang sedang ia jalani itu ataupun kondisinya saat itu gitu. Selanjutnya, usia dan perbedaan gender juga mempengaruhi bahasa tersebut ya. Nah, kalau kita ketahui misalnya kita ketemu dengan orang-orang dewasa, orang-orang tua, maka mereka lebih cenderung menggunakan bahasa yang lebih terstruktur, rapi dan lain sebagainya. Dan mereka eh, pandai dalam memilih kosakata misalnya seperti itu. Sedangkan dalam perbedaan gender misalnya ada sebuah penelitian yang mengungkapkan bahwa misalnya contoh ya, wanita itu apabila mereka bahagia ataupun mereka senang gitu ya, mereka akan meninggikan notasi suaranya ataupun prosodi suaranya, gelombang suaranya itu akan meningkat gitu ya, hazardnya itu. Nah, itu disebabkan oleh hal yang menggembirakan itu. Misalnya contohnya kalau mereka ketemu bunga misalnya ataupun ketemu anak kecil misalnya yang mereka sukai misalnya, mereka akan sebut ih bunga gitu ya. Dan anak kecil misalnya ih lucu-lucunya gitu ya. Dan itu sebenarnya terjadi atas alam bawah sadar itu sendiri gitu ya. Jadi tidak ada kesengajaan di situ. Karena memang langsung kalau mereka bahagia dan lain sebagainya, mereka akan meninggikan notasi suaranya seperti itu. Selanjutnya faktor yang menyebabkan keragaman bahasa juga disebabkan oleh perbedaan budaya dan suku sehingga mempengaruhi dialek yang digunakan dalam bahasa Indonesia tersebut. Misalnya kalau seperti yang sudah saya sebutkan pada minggu sebelumnya itu, kalau orang Batak misalnya menggunakan bahasa Indonesia, maka mereka akan menggunakan dengan cara mereka sendiri ataupun dengan dialek mereka sendiri. Misalnya sudah makan rupanya kau, gitu ya. Nah, itu biasa, itu tidak perlu kita permasalahkan karena memang seperti itu dialek yang mereka bawa gitu ya. Begitu juga dengan orang Sunda, Jawa misalnya ya. Mereka menyebutkan misalnya sudah makan belum dengan sudah makan belum gitu ya. Dan itu adalah dialek yang terbawa dari dialek asli daerahnya dan itu tidak masalah. Dan itu menjadi bahasa Indonesia yang kaya gitu ya. Status tingkat pendidikan, profesi atau bidang yang ditekuni oleh sang penutur juga akan mengakibatkan bahasa itu berbeda.
status kita sebagai, misalnya statusnya sebagai presiden misal, maka mereka harus pandai itu memilih bahasa-bahasa gitu ya. Eh, Tentunya karena memang public figure misalnya, mereka menjadi corong ataupun mereka menjadi role model orang-orang lain, maka mereka akan memperbaiki itu bahasa-bahasa mereka biasanya seperti itu. Lalu untuk tingkat pendidikan, orang yang tingkat pendidikannya mohon maaf misalnya tinggi levelnya, misalnya sudah doktoral dan lain sebagainya, cara berbahasa mereka juga pun akan berbeda karena banyak pengalaman mereka yang mereka ambil dari baca buku, dari bertemu dengan orang lain dan lain sebagainya. Sehingga kalau di penelitian linguistik kami tuh biasanya kami memilih, kalau untuk linguistik murni ya, kami memilih mereka yang tidak sekolah ataupun sekolahnya hanya SD. Maka pengaruh perubahan bahasanya tidak terlalu kental dari bahasa daerah itu gitu ya. Profesi juga akan mengakibatkan bahasa itu berbeda gitu ya. Misalnya seorang wartawan misalnya, bahasa mereka berbeda, menulisnya juga akan berbeda tuh, nanti kita akan bahas itu. Misalnya mereka seorang lawyer misalnya ataupun pengacara, bahasanya juga akan berbeda ya, bahasa mereka akan uh, terus menguatkan dan lain sebagainya itu gitu ya. Begitu juga dengan dokter ya, mereka berbahasa dengan berbeda, dengan tenang misalnya, dengan cara menenangkan gitu. Tidak langsung menjas misalnya ini sakitnya seperti ini gitu misalnya, dan itu sangat mempengaruhi kondisi berbahasa seseorang. Selanjutnya adalah lingkungan sosial. Misalnya lingkungan sosial juga akan mempengaruhi bahasa seseorang tentunya. Saat dia tinggal di lingkungan pasar misalnya, ataupun dia sering bergaul dengan orang-orang pasar, maka bahasanya akan agak kasar gitu. Karena memang ya kondisi di pasar seperti itu ya, panas, ribut, ramai dan lain sebagainya, sehingga bahasa-bahasa yang dikeluarkan nanti bahasa di pasar itu berbeda gitu ya, dengan orang yang tinggal di misalnya di pesantren dan lain sebagainya gitu ya. Dan itu biasa saja ya, tidak menjadi masalah bagi kita sebenarnya, karena memang bagi kami di linguistik itu ada penelitiannya, misalnya register-register yang digunakan oleh orang-orang di pasar misalnya. Maka register-register yang mereka gunakan misalnya bahasa-bahasa non formal gitu, pakai pak, maaf misalnya dengan kata-kata ya keakraban gitu dan lain sebagainya, tidak dengan di tempat-tempat yang misalnya di ranah pendidikan misalnya, maka akan berbeda juga bahasa yang digunakan itu. Dan globalisasi, tentunya globalisasi sangat berpengaruh besar terhadap perubahan bahasa ataupun bagaimana kita menggunakan bahasa itu ya. Misal contohnya kalau memang dari dulu itu tidak ada istilah AC misalnya zaman Fir'aun ya misalnya ya, maka zaman ini ada gitu ya, maka kosakata itu menambah pembendaraan kosakata saat ini gitu ya. Maka ada komputer, ada laptop, ada PowerPoint. Di zaman Firaun mungkin ya tidak ada itu gitu. Maka bahasa itu berkembang dan berubahlah keragaman bahasa itu gitu ya. Nah, di sini ada ragam bahasa lisan dan ragam bahasa tulis gitu ya. Nah, ragam bahasa lisan itu menghendaki lawan bicara tentunya ya. Nah, ragam bahasa lisan ini tentunya kita harus ada lawan bicara ya. Jadi hati-hati yang tidak ada lawan bicara itu ya, ngomong sendiri. Nah, itu hati-hati. Kalau ragam tulis ya tidak menghendaki lawan bicara. Namun kita agak bingung nih, kalau di WA itu kan sebenarnya ragam tulis itu ya, tapi itu biasanya dikehendaki ada lawan bicara kan? Karena harus ada orang yang di WA gitu kan ya. Nah, itu yang kita membingungkan, karena itu sudah masuk ke dalam sosial virtual ya. Sosial virtual yang batas antara lisan dan tulisnya itu agak 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 tidak nampak gitu ya. Karena memang ragam lisan dan ragam tulisnya itu ragam tulis tapi menghendaki lawan bicara, karena memang kita langsung berkomunikasi kepada orang. Selanjutnya, ragam lisan itu fungsi gramatikal seperti subjek, predikat, dan objek keterangan tidak selalu dinyatakan dengan kata-kata. Ini penting karena memang bahasa lisan itu dibantu oleh gerak tubuh ya. Misalnya saya ingin menunjuk siapa gitu, udah makan belum ya, udah mandi, nah gitu kan, itu subjeknya dari tunjuk petunjuk saya itu, subjeknya merujuk pada seseorang yang saya tunjuk gitu ya. Maka subjeknya tidak perlu disebutkan anda, kamu dan lain sebagainya, karena tunjukkan itu sudah merujuk pada apa yang saya maksudkan sebagai subjek. Nah, itu juga bisa digambarkan misalnya dengan mulut misalnya. Nah, itu kan ya. Nah, kalau ibu-ibu kan kalau mulutnya semakin moncong itu kan biasanya semakin semakin valid informasinya. Karena kan itu sudah menggambarkan bahwa
ucapan itu ya fungsi gramatikalnya tidak terlalu di apa namanya, tidak terlalu dipentingkan dalam bahasa lisan. Sedangkan di bahasa tulis, fungsi gramatikal seperti subjek, predikat, dan objek itu penting disebutkan, itu ya. Jadi rekan-rekan tuh misalnya menulis ya, udah makan belum? Kan tidak tahu tuh siapa yang dimaksud, itu kamu kah atau siapa gitu. Maka saat di ragam tulis, maka subjeknya harus ada. Nah, lain hal nih dengan yang di virtual, sosial virtual itu, seperti di WA. Kita WA seseorang, kemana? Misalkan kan sudah ngerti tuh, nanti bertanya kamu kemana gitu ya. Nah itu lain hal dengan di WA ya, ataupun di source message itu ya. Nah itu. Ragam lisan juga terikat situasi, ruang, dan waktu ya. Jadi ada ruang dan waktunya. Jadi kalaupun ragam tulis itu tidak ada ruang dan waktu, karena memang dia bisa ditulis kapanpun dan bisa dikirim kapanpun. Nah itu ya. Nah yang agak membingungkan juga sebenarnya, ada ruang dan waktu pada kita WA gitu ya. Maka biasanya orang itu marah kalau kita lambat balasnya. Nah itu sebenarnya agak membingungkan juga kan, konteks dari WA itulah ragam tulis sebenarnya kan ya. Tapi orang-orang marah kalau mereka tidak dibalas gitu ya. Nah itu. Selanjutnya, makna dipengaruhi oleh tinggi rendahnya dan panjang pendeknya nada suara. Jadi ragam lisan itu bisa dibantu dengan nada suara kita. Misalnya kita marah, kita sebut dengan nada tinggi gitu ya. Kalau kita sedih, kita rendahkan nada kita dan lain sebagainya itu gitu ya. Dan sedangkan ragam tulis kita hanya memasukkan tanda baca. Dan tanda bacanya juga tidak masif ya kita menggunakannya ya. Misalnya tidak seperti bahasa WA ya. Tanda bacanya kapital semua kalau marah tuh. Kamu kurang ajar misalnya gitu ya. Misal itu ya kan contoh. Kamu biadab misalnya gitu kan. Masya Allah ya. Maksudnya biasanya orang-orang mengkapitalkan gitu ya, mengkapitalkan kata-kata itu. Dan itu apa namanya, bingung kita dari bentuk apakah tertulis ataukah lisan, karena memang bentuknya adalah sosial virtual gitu ya. Dan biasanya juga kita menambahkan emot tuh yang orang emotnya air matanya berhamburan itu kan. Nah itu contohnya itu. Maka ruang virtual, sosial virtual itu agak rancu apakah dia tulis atau lisan, seperti itu. Kalau dalam bentuk tulis sesungguhnya kita hanya menambahkan satu tanda seru saja, itu sudah cukup untuk menggambarkan bahwa itu memerintah. Atau kita sebutkan dengan saya marah misalnya, dia marah gitu kalau dalam novel itu ya. Nah itu menggambarkan bahwa dia marah gitu kan. Tapi kalau bahasa WA itu ya cukup kita berikan emot orang yang berwarna merah itu ya, yang marah itu kan. Itu cukup untuk menggambarkan orang yang marah. Karena memang sosial virtual itu mengaburkan batas-batas antara yang lisan dan yang tulis. Nah berikut ini adalah beberapa keunggulan dan kelemahan ya dari ragam bahasa lisan dan ragam bahasa tulis gitu ya. Nah, kelemahan yang pertama, tidak selalu mempunyai bukti autentik ya. Memang ragam lisan ini tidak punya bukti autentik dan dasar hukumnya pun lemah. Rekan-rekan, saya sedikit saran ya. Kalau rekan-rekan itu berjanji misalnya ataupun sedang melakukan transaksi jual beli, maka rekan-rekan perlu menambahkan tuh ragam bahasa lisan ke dalam transaksi rekan-rekan itu. Maka rekan-rekan perlu buatkan kwitansi. Biasakan itu ya. Kalau beli helm misalnya second misalnya, ataupun beli apa barang-barang second, maka ingat bahwa kita harus tambahkan kwitansinya. Karena memang kita tidak bisa membuktikan apakah kita beli atau tidak barang itu. Maka kalau kita bisa membuktikan kita beli, kita lepas dari jeratan. Nah, misalnya barang itu curian misalnya, kita dituduh mencuri karena kita tidak ada bukti bahwa kita beli gitu ya. Paling tidak kita bisa menyelamatkan diri kita sendiri lah gitu ya. Maka karena memang ragam lisan dari yang disampaikan oleh penjualnya, misalnya ini barang saya sendiri gitu kan, itu tidak bisa kita buktikan, tidak ada bukti autentik dan dasar hukumnya lemah untuk kita gunakan dalam membela kita nanti kalaupun ada masalah dari barang itu gitu. Nah, sulit disajikan secara matang. Jadi rekan-rekan, saat orang berbicara secara lisan, kadang memang ada terbata-batanya karena memang sulit menyatakan sesuatu itu secara matang kalau bahasa lisan itu. Maka kita pahami saja, kita maklumi, kita mafhumi bahwa berbahasa lisan itu agak sulit dan sulit disusun secara matang. Itu biasa.
dan mampu dimanipulasi. Jadi memang ungkapan-ungkapan lisan yang direkam misalnya itu sering dimanipulasi. Seperti contoh misalnya pernyataan Sri Mulyani yang menyatakan bahwa guru dan dosen itu beban negara misalnya. Nah, pernyataan itu dibuat tuh dengan AI itu. Meskipun sebenarnya ada indikasi Sri Mulyani pada pidatonya menyatakan seperti itu, namun indikasinya itu agak tipis gitu ya. Ada bahasa dia seperti itu, ada sindiran lah ya. Tapi dibuat orang dengan versi baru yang secara langsung menyatakan bahwa guru dan dosen adalah beban negara. Nah, itu bahaya, itu dibuat dengan AI itu kan ya. Meskipun ya Sri Mulyani punya versi yang berbeda mengatakannya seperti itu. Nanti rekan-rekan bisa lihat tuh versi aslinya dengan versi yang dibuat dengan AI. Nah, sehingga Sri Mulyani melakukan verifikasi dalam waktu beberapa hari ini gitu ya. Jadi nah itu sulitnya berbahasa lisan itu ya. Nah, kalau bahasa tulis ini ya berlangsung lambat karena memang kita harus tulis dulu dan kita harus sebarkan dulu gitu ya. Dan selalu memakai alat bantu. Kita harus punya HP, laptop untuk menulis gitu ya. Dan kertas dan lain sebagainya. Ini tidak terjadi dengan WA karena WA langsung ditulis langsung dikirim gitu ya. Nah, itu karena memang kaburnya antara lisan dan tulis itu saat kita menggunakan WA itu. Kesalahan tidak dapat langsung dikoreksi. Jadi kalau bahasa tulis itu ya kalau orang cetak misalnya koran misalnya 1000 eksemplar ataupun 10.000 eksemplar seperti Kompas misalnya ya. Nah, itu kalau ada kesalahannya yang dicetak mereka tidak bisa tarik ulang tuh, dibiarkan saja tuh. Hanya saja di hari selanjutnya ataupun di terbitan selanjutnya mereka akan memverifikasi mana yang salahnya ataupun mereka akan tulis tuh bahwa ada pengumuman bahwa yang halaman ini di paragraf ini salah nulisnya gitu. Maka itu akan dikonfirmasi dulu, akan diverifikasi dulu ya dan lain sebagainya itu ya. Dan tidak dapat dibantu dengan gerak tubuh dan mimik muka ya. Jadi ragam tulis ya rekan-rekan, ragam akademik apalagi jangan masukkan emot di dalamnya gitu ya. Saya ada beberapa mahasiswa yang mengumpulkan tugas ada emotnya, senyum-senyum di situ gitu. Nah, itu enggak boleh karena memang kita tidak ada istilah alat bantu itu ya, kecuali di WA ya. Jangan bawa bahasa WA itu ke dalam tulisan teks akademik rekan-rekan tentunya ya. Itu bahasa WA itu memang ada dibantu oleh beberapa emoticon ya, karena memang tadi yang kita bahas ya, bisa dibantu dengan beberapa gerak tubuh yang diwakili oleh emoticon tersebut. Selanjutnya, ada ragam bahasa berdasarkan pokok pembicaraan. Ada ragam bahasa undang-undang, ragam bahasa jurnalistik, ada ragam bahasa ilmiah. Ya. Ada ragam bahasa sastra. Kita akan fokus kepada ragam bahasa ilmiah. Ya. Namun kita bahas satu-satu dulu. Yang pertama adalah ragam bahasa undang-undang. Rekan-rekan, bahasa undang-undang itu berbeda dengan bahasa akademik yang bisa kita gunakan. Ragam bahasa undang-undang ini terlihat berbelit-belit ya. Mengulang-ulang dan lain sebagainya karena memang harus pas gitu ya, harus apabila ditafsirkan tidak mendapatkan tafsiran ganda ataupun banyak tafsiran atau multi tafsir gitu ya. Maka ada beberapa contoh, misalnya ada penggunaan kata dan garis miring atau, meskipun kemungkinannya itu besar masing-masingnya besar gitu ya. Dan biasanya di MOU itu kalau rekan-rekan lihat itu ada kata yang ditulis kapital semua dan bold itu. Misalnya pihak pertama, pihak kedua, pihak ketiga itu. Nah, itu sebenarnya diperbolehkan dalam teks undang-undang ya. Kalau dalam teks akademik itu haram hukumnya kalau kita buat bold tengah-tengah paragraf gitu ya. Dan kapital semua itu tidak ada opsi penggunaan kata seperti itu gitu ya. Bold lagi, kapital lagi gitu ya. Tidak ada opsi yang seperti itu digunakan dalam tulisan-tulisan akademik. Lalu ragam bahasa jurnalistik. Nah, ragam bahasa jurnalistik ini punya sejarah sebenarnya, karena memang dalam sejarah percetakan berita di dunia itu mereka sangat mengutamakan space kosong untuk bisa digunakan sebagai tempat iklan. Maka dari itu mereka sering itu menyingkat-nyingkat kata gitu ya. Sampai sekarang malah, meskipun sekarang sudah medianya sudah online dan bisa diisi banyak-banyak, tapi mereka tetap akan menyingkat kata-katanya. Seperti ini misalnya ya. Kita buka dulu misalnya Kompas misalnya ya. Kompas. Baik.
Kita lihat di sini ya, ada beberapa kata yang aneh sebenarnya untuk kita buat dalam teks akademik misalnya ya. Nah ini, bos ChatGPT ramal pekerjaan dan gaji anak muda di masa depan. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa ada kata yang tidak berproses ataupun tidak terbentuk secara gramatikal dengan baik, gitu ya. Atau kalimatnya tidak secara gramatikal terbentuk sebagai kata kerja. Nah, di sini ada bos ChatGPT ramal. Ramal ini sebenarnya kata dasar saja. Kalaupun dia ingin dijadikan sebagai predikat ataupun sebagai kata kerja, maka dia harusnya ditulis dengan meramal. Bos ChatGPT meramal pekerjaan dan gaji anak muda di masa depan. Nah ini bahasa-bahasa jurnalistik ini, gitu ya. Bahasa-bahasa jurnalistik. Ini banyak lagi nih. Coba kita lagi ya. Nah ini, ilmuwan ungkap cara emas muncul dari kedalaman bumi ke permukaan. Ilmuwan mengungkap, harusnya bukan ungkap, karena memang ungkap ini kata dasar, gitu ya. Dan ini diperbolehkan dalam bahasa jurnalistik ya, diperbolehkan. Dan kita kalau baca ini ya biasa saja, gitu ya, biasa saja. Kita yang sudah biasa menulis teks akademik menemukan seperti ini ya biasa saja. Karena ini memang ragam bahasanya, domain bahasanya seperti ini, gitu ya. Oke, ini ya. Nah, ini. Oke. Itu ragam bahasa jurnalistik. Selanjutnya adalah ragam bahasa sastra. Nah, ragam bahasa sastra ini sangat mengutamakan keindahan dalam berbahasa, gitu ya. Nah, apabila seorang sastrawan itu ingin menampilkan ataupun ingin menggambarkan ataupun ingin menceritakan seorang yang menangis, maka mereka memilih untuk menggambarkannya, tidak mengatakannya bahwa dia menangis, gitu ya. Misal seperti ini. Air mata memenuhi matanya, air memenuhi matanya, lalu mengalirlah air itu pada pelupuk di pelupuk matanya hingga hidungnya, misalnya seperti itu. Lalu dia terseduh-seduh dan matanya memerah, mukanya memerah, dan dia hidungnya tersumbat, rupanya dia flu, gitu kan ya. Tidak ya. Nah itu adalah beberapa penggambaran untuk mengatakan keindahan, gitu ya. Nah jadi sastrawan itu tidak mengatakan bahwa dia menangis, tapi dia menggambarkan orang itu menangis, supaya orang merasakan emosi yang dialami oleh tokoh yang sedang diceritakan pada cerita itu, gitu. Misalnya orang marah, misalnya pintunya dibantingnya pintu itu sekuat-kuatnya, dia lari sejauh mungkin, ditendangnya apapun yang ada di depan matanya saat itu, maka dia sedang marah, dia melampiaskan amarahnya dengan merusak barang-barangnya. Siapa yang suka melampiaskan amarah dengan merusak barang-barang? Jangan ya. Nah, mungkin dengan cara yang berbeda. Dibukanya pintu kuat-kuat, berlari dia kencang, diterabasnya semua angin, gitu kan, hujan dan apapun yang menghalangi dirinya saat itu. Dia ingin sekali mendatangi si Budi yang sudah menghinanya saat itu. Nah kita tahu bahwa orang ini saking marahnya sampai apapun diterabasnya seperti itu, gitu ya. Nah itu yang dilakukan oleh sastrawan, gitu ya. Dan bahasa yang digunakan oleh sastrawan itu kadang juga tidak seperti bahasa aslinya di kehidupan nyata, gitu ya. Seperti kalau rekan-rekan menonton Zainuddin dan Hayati itu ya. Nah itu bahasanya sangat sastra sekali, karena memang mereka secara penulis itu secara langsung menggambarkan begini indahnya, gitu, begini indahnya kosakata itu, gitu. Meskipun ya secara mimetik, karena ada kajian mimetik pada ranah linguistik itu ataupun sastra itu, tidak semua karya sastra itu mengikuti apa yang terjadi di dunia ini, gitu ya. Jadi mereka membuat dunia baru yang berbeda dengan dunia yang ada ini. Dan kita akan masuk kepada ragam bahasa ilmiah. Nanti kita akan bahas pada minggu ke depan untuk ragam bahasa ilmiah ini. Ragam bahasa ilmiah ini sangat mengikuti kaidah-kaidah bahasa, ya. Kaidah secara linguistik, ya, kaidah-kaidah ejaan, kaidah-kaidah kalimat dan lain sebagainya. Dari itu yang paling berat di sini nulisnya, semuanya berat menulisnya itu sebenarnya. Tapi kalau kita ingin dekat dengan kaidah-kaidah bahasa, maka kita dekat pada ragam bahasa ilmiah.
Tentunya semua ragam ini mengikuti kaidah-kaidah bahasanya, tapi ada beberapa hal yang memang mereka menjadi ciri khas, bahasa-bahasa pada domain-domain itu. Nah, selanjutnya ragam bahasa formal, semi formal, dan non formal ini berdasarkan hubungan antar pembicaranya. Rekan-rekan, kalau rekan-rekan berada pada kondisi formal, misalnya rekan-rekan seminar, rekan-rekan mengikuti konferensi ataupun lain sebagainya, maka rekan-rekan perlu menggunakan bahasa yang formal. Termasuk saat kita perkuliahan, maka itu adalah bahasa-bahasa formal, gitu ya. Sedangkan kalau rekan-rekan ada diskusi ataupun sedang di rumah ya dengan rekan-rekannya di kampus misalnya juga, itu masuk ke dalam ranah semi formal. Maka harus dipilih tuh bahasa-bahasa yang digunakan. Nah, kalau rekan-rekan di kampung ataupun misalnya di daerahnya bertemu dengan teman-temannya, maka rekan-rekan boleh gunakan bahasa-bahasa non formal seperti itu ya. Maka bahasa dan pilihan katanya akan berbeda pada setiap ragam bahasa ini gitu ya. Jangan sampai juga kita salah dalam menempatkan ragam itu. Misalnya kita gunakan gue, lu saat formal misalnya, ataupun kita gunakan lu saat dengan orang tua kita ya. Nah, itu tidak sopan ya, ataupun tidak etis namanya gitu ya. Nah, sebenarnya ini bukan untuk menghormati ya, formal, semi formal, dan non formal ini bukan dalam rangka menghormati seseorang ataupun menghormati orang yang ada dalam kondisi tersebut ya, tapi memang bahasa itu digunakan untuk khusus ya pada domain tersebut gitu ya. Sehingga contoh ya, kalau kita hormat dengan orang tua kita kan tidak mungkin juga kita gunakan bahasa formal tentunya ya. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu yang saya cintai, mohon buatkan saya kopi, misal seperti itu kan tidak mungkin ya. Maka dari itu tempatkan diri dengan baik, karena memang apabila kita pandai memilih domain-domain bahasa itu, maka kita akan selamat tentunya dunia akhirat tentunya itu ya, karena mulut kita adalah harimau kita sendiri gitu ya. Maka rekan-rekan perlu benar-benar memikirkan, ini kira-kira ragamnya formal atau tidak, semi formal atau tidak gitu ya, non formal atau tidak gitu. Ataukah ini ragam bahasa lisan atau tulis gitu. Kalau ragam bahasa lisan berarti ya cukup seperti itu gitu ya. Tidak perlu kelengkapan subjek, predikat, objeknya gitu dan lain sebagainya itu. Maka harus dipikirkan benar domain bahasa yang kita gunakan dan register-register yang kita akan lihat di situ. Misalnya registernya register formal, register semi formal, register non formal, maka bahasa kita mengikuti kondisi tersebut gitu ya. Nah, selanjutnya ragam bahasa menurut penutur, itu ragam bahasa daerah dan ragam bahasa pendidikan. Nah, ragam bahasa daerah seperti yang saya jelaskan tadi, bahwa bahasa itu akan beragam apabila diucapkan oleh orang-orang yang memiliki budaya yang berbeda atau suku yang berbeda gitu. Misalnya orang Jawa atau orang Sunda menyebutkan makan sudah makan belum dengan sudah makan belum gitu ya. Karena memang itu terbawa oleh dialeknya gitu ya. Sama halnya dengan orang Batak misalnya tadi ya, kita jelaskan seperti itu, mereka menyebutkan sudah makan rupanya kau gitu ya. Dan itu sopan bagi kita juga ya. Ibaratnya kita harus terbiasa dengan banyaknya dialek-dialek yang digunakan dalam bahasa Indonesia tersebut gitu ya. Selanjutnya ada ragam pendidikan ya, orang-orang yang memiliki pendidikan tertentu ataupun pendidikan tinggi rendahnya pendidikan itu akan mempengaruhi ragam bahasanya. Misalnya ragam bahasa orang-orang yang bergelut di bidang kedokteran misalnya akan berbeda tuh dengan orang-orang yang bergelut di bidang bahasa seperti kami misalnya, ataupun bergelut di bidang-bidang humaniora lainnya gitu misalnya. Maka perbedaan itu akan nampak saat mereka sudah expert misalnya ya. Kalau sudah sering jam terbangnya sudah banyak gitu dengan bidang-bidang tersebut, maka bahasa-bahasanya juga akan mengikuti tuh, akan mengikuti bidang tersebut ya. Seperti penggunaan kosakatanya gitu ya. Kalau orang-orang kedokteran mungkin akan gunakan kalsium, nutrisi dan lain sebagainya gitu ya. Kalau orang-orang linguistik seperti kami ya mungkin bahasnya ya tentang fonetis, fonemis ya, gramatikal gitu ya, leksikal dan lain sebagainya itu. Baik, itu yang dapat kita bahas pada kelas sinkronis ini. Semoga rekan-rekan nanti bisa menjawab soalnya dengan baik ya. Minggu depan sepertinya saya tidak bisa masuk karena memang ada perkuliahan yang harus saya datangi. Saya ikut pekerti pada minggu depan.
Mungkin itu saya yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Salam sejahtera untuk kita semua.